Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan Saudariku seiman, saya Pater Adityala SPD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Minggu Prapaskah yang pertama, tanggal 21 Februari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita bersama untuk merenungkan soal berpuasa adalah juga salah satu persiapan diri untuk mewartakan kabar baik, untuk mewartakan Injil. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini, kita membaca, kita mendengar bagaimana Yesus, dia pergi ke padang gurun, dia berpuasa 40 hari dan dicobai iblis, dan Yesus menang. Digambarkan secara singkat dalam bacaan Injil. Dan kemudian setelah Yesus menang, tentunya Yesus dilayani oleh para malaikat. Dan sesudah semuanya itu terjadi, Yesus memulai karyanya, di mana dia mewartakan soal pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus berpuasa mempersiapkan diri untuk pelayanannya, karya misinya. Dia pergi ke padang gurun, dia masuk ke dalam keheningan dan kesendirian. Dan yang pastinya, ketika dia berada dalam kesendirian dan keheningan, dia berkomunikasi dengan Bapanya. Dia berada di tempat yang sangat sunyi, dan dia hanya berkomunikasi dengan Bapanya, menimba kekuatan agar dia memulai apa yang diberikan oleh Bapanya, apa yang diminta oleh Bapanya, yaitu mewartakan Injil. Saudara dan saudariku seiman, bagaimana Tuhan Yesus berhasil dalam puasanya yang 40 hari itu? Bagaimana dia bisa berhasil dalam keheningan, dalam kesendirian di tengah padang gurun? Yang pertama, Yesus sungguh sadar akan misinya, dan dia tahu bahwa kekuatan dalam melaksanakan misinya ada pada ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Bapanya. Itu Yesus ketika dia berpuasa 40 hari. Sebelum dia kemudian mewartakan waktunya telah genap. Bertobatlah dan percaya pada Injil. Bagaimana dengan kita? Untuk apa kita ini berpuasa? Saudara dan saudariku, kita sudah memulainya pada Rabu Abu, dan kita masuki minggu pertama masa Prapaskah ini. Kita berpuasa untuk yang pertama, untuk lebih bisa dekat secara personal dengan Tuhan, terutama lewat saat-saat doa, lewat saat-saat hening bersama Tuhan. Lewat saat-saat kita sendirian berkomunikasi dengan Tuhan. Berpuasa lebih bisa membantu kita untuk mengerti dan memahami Tuhan. Tuhan yang mengambil jalan penderitaan, sengsara, dan wafat, untuk kemudian menebus kita, menyelamatkan kita. Dengan berpuasa, kita diharapkan untuk lebih memahami jalan yang Tuhan pakai ini,
yang mungkin bukan jalan yang biasa, yang normal-normal saja, yang Tuhan mungkin bisa sekali mengatakan selamat, tapi tidak. Tuhan Yesus pakai jalan penderitaan, sengsara, dan wafatnya. Dengan berpuasa kita diharapkan mengerti, memahami secara lebih baik. Ketiga, berpuasa juga saudara dan saudariku, dan terutama lewat pertobatan. Berpuasa adalah persiapan agar kesaksian kita akan Tuhan Yesus menjadi lebih bermakna, lebih otentik. Berpuasa membantu kita untuk semakin mengenal karya misi kita masing-masing, semakin mengenal panggilan kita untuk apa. Saudara dan saudariku, dengan berpuasa yang kemudian mengarahkan kita pada pertobatan, kita disiapkan untuk lebih banyak mendatangkan rahmat dan berkat, baik buat diri kita sendiri ataupun bagi orang lain, terutamanya semua mereka yang ada di sekitar kita. Yang keempat, berpuasa juga menghantar kita selalu menjadi kabar baik atau menjadi Injil bagi orang lain. Dengan berpuasa kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita menimba kekuatan dari Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dan kiranya semua ini membantu kita semakin menjadi kabar baik, Injil buat orang lain. Atau dengan kata lain, kabar baik atau Injil harus mengalir dan lahir dari kita pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku seiman, tidak mudah memang. Mari kita berjuang terus agar dengan berpuasa kita terus menjadi lebih dekat dengan Tuhan, dan kita semakin menyadari bahwa kehadiran kita para pengikut Yesus di dunia ini adalah untuk mewartakan kabar baik, untuk mewartakan Injil. Oleh karena itu, kita harus bertobat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk menemani kita dalam masa Prapaskah ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas masa berahmat, masa Prapaskah ini yang Kau anugerahkan pada kami. Bantulah kami agar semakin memahami, mengenal Engkau secara lebih dekat, dan kami semakin percaya padamu, dan kami boleh bertobat dari dosa-dosa kami dan memberikan kesaksian yang otentik tentang Engkau, tentang kasih-Mu. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.